Sebelum mulai, mari kita berdoa agar dimudahkan dalam memahami pembelajaran. Tonton sampai akhir ya, agar kalian bisa memahami secara baik pembelajaran pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Edukasi dan Motivasi Channel. Pada kali ini kita akan membahas tentang bilangan berpangkat dan akar bilangan. Ya, di mana materi ini adalah materi matematika kelas 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Semoga kita dimudahkan dan dilancarkan dalam belajar hari ini. Kita lanjut. Tahukah kamu bahwa jarak antara bumi dan bulan berapa yuk kira-kira? Kita melihat di bumi ini bulan itu hanya kecil gitu kan. Namun tahukah kalian berapa jarak antara bumi dan bulan? Seorang ilmuwan pernah mengukur hal ini. Ya, dia mengukur bahwa jarak antara bumi dan bulan adalah sekitar 3,84 dikali 10 pangkat 8 km. Ya, atau sekitar 384 juta kilometer. Ya. Nah, perhatikan di sini terlihat berbeda ya. Yang tadinya kita harus menyebutkan hal ini dengan sekitar 384 juta kilometer ini merupakan angka yang begitu banyak. Namun perhatikan di sini terlihat ada perbedaan. Ya, dia menggunakan angka yang lebih simpel dan ketika seseorang sudah mengetahui tentang hal ini, ya, itu mereka bisa menerjemahkan seperti ini. Ya, 3,84 dikali 10 pangkat 8 km, ya berarti sekitar 384 juta kilometer. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kalau kita mau ke bulan, berapa sih kecepatan yang harus kita tempuh agar sampai ke bulan? Ya, untuk menempuh ke bulan, kecepatan rata-rata itu memerlukan 3 dikali 10 pangkat 3 km per jam. Atau 3000 km per jam. Nah, ini merupakan ya bentuk-bentuk ini merupakan manfaat dari kita belajar bentuk akar dan pangkat. Nah, penasaran kan ya akan seperti apa sih kelanjutannya? Ya, karena ini sangat berpengaruh terhadap perhitungan dan memudahkan perhitungan kalian. Ya. Terus kemudian kita coba mengukur lagi jarak antara matahari dan Neptunus. Ya. Ini berdasarkan data bahwa jaraknya itu 4 miliar 500 juta kilometer. Atau ya kalau kita lebih sederhanakan lagi, dia akan berbentuk seperti ini. 4,5 kali 10 pangkat 9 kilometer. Itu merupakan contoh-contoh dari bentuk akar dan pangkat yang akan kita bahas. Kita lanjut. Dalam matematika, ya kita tahu bahwa 2 kali 2 itu sama dengan 4. Setuju dong, ya kan? Kemudian 2 dikali 2 dikali 2 itu 8. Kemudian 3 dikali 3 dikali 3 sama dengan 27. 10 dikali 10 kali 10 kali 10 sama dengan 10.000. Tinggal
kita tambahkan nolnya sebanyak 4 kali ya. Nah, dari hal ini coba deh perhatikan polanya. 2 kali 2 4. 2 kali 2 kali 2 8, 3 kali 3 kali 3, 27. Nah, di sini ada pola berulang, di mana 2-nya itu ada 2 kali. Terus kemudian yang kedua untuk menjadi 8, 2 itu harus ada 3 kali. Terus kemudian untuk menjadi 27, 3-nya harus ada 3 kali. Begitupun dengan yang 10. Nah, berarti kita bisa istilahkan. Nah, ini juga sudah berdasarkan kesepakatan dalam matematika ya, ketika A dikali dengan A sama dengan A pangkat 2 atau bahasa lainnya A kuadrat. Ya, ini merupakan bentuk dari pangkat. Begitupun juga ketika dia 3. A kali A berarti A pangkat 3. Nah, di sini kita lihat bahwa A-nya ada 2 faktor. Jadi sehingga pangkatnya 2. Kalau di sini ada 3 faktor. Berarti A pangkatnya 3. Oke, sekarang berarti kalau yang ini gimana nih? 2 kali 2 sama dengan 4. Berapa faktornya? Iya, ada 2 faktor sehingga 2 pangkat 2. Ya. Jadi arti lain ya atau 4 ini kita bisa samakan dengan 2 pangkat 2. Lanjut. Berarti yang kedua ini adalah 2 pangkat 3. Ya, ada 1, 2, dan 3. Ya. Kemudian 3 kali 3 kali 3, 27. Berarti 3 pangkat 3. Karena 3-nya sebanyak 3 faktor. Nah, begitupun juga dengan yang 10. Berarti 10 pangkat 4. Perhatikan di sini ya. Setiap angka ini yang dikalikan adalah angka yang sama. Yang ini 2, ini 2, ini 3. Ini 10. Ya, berlaku ketika dia itu angkanya sama. Nah, jadi kita bisa simpulkan ketika A dikali A dikali A titik 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 ini dan seterusnya ya maksudnya ya. Berapapun A-nya sampai terakhir dikalikan dengan A, berapapun itu ya kan. Itu sama dengan A dipangkatkan N. N ini adalah jumlah dari A-nya. Jadi bilangan berpangkat adalah perhitungan kelipatan bilangan yang berulang. Ya, itu dicatat tuh. Bilangan berpangkat adalah perhitungan kelipatan bilangan yang berulang. Gimana kalau dia berbeda? Contoh seperti ini. 2 dikali 3 dikali 3. Apakah bisa kita samaratakan menjadi 3 pangkat 3? Kurang tepat ya. Kenapa? Coba kita jabarkan. 2 kali 3, 6. 6 kali 3, 18. Ya, berbeda. Sedangkan kalau misalkan 3 pangkat 3, tadi berapa hasilnya? 27. Ya, jadi syarat dia itu menjadi sebuah perpangkatan adalah ketika bentuk bilangannya sama. Ya, bentuk bilangannya sama. Kalau dia bentuk bilangannya berbeda seperti ini 2 kali 3 kali 3 itu tidak bisa menjadi 3 pangkat 3. Ya, karena hasilnya pun nanti berbeda nih. Ini 18 sedangkan yang ini 27. Ya, itu salah satu dari kaidah perpangkatan. Lanjut, kaidah bilangan berpangkat selanjutnya. Nah, ini 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Ya kan? Sama-sama punya pangkat
5. Perhatikan di sini. 2 pangkat 5 per 2 pangkat 5. Berarti kan 2-nya sebanyak 5 kali. Yang bawah juga 2-nya sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya 32 per 32. 32 per 32 dalam kaidah pecahan. Ya, ketika pembilang dan penyebut angkanya sama, maka hasilnya adalah 1. Ya, dapat dipahami ya di sini ya. Nah, selanjutnya coba kita lebih sederhanakan dengan cara mengurangkan. Ya, berarti 2 pangkat 5 dikurang 5. Ya kan, sehingga hasilnya 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 berapa? 1. Ya, sama seperti ini pada poin pertama. Lanjut, 3 pangkat 10 per 3 pangkat 10. Ya, ini contoh dari yang berbeda. Namun kita lihat di sini, berdasarkan kaidahnya, 3 pangkat 10 dikurang 10, ya kan sama dengan 3 pangkat 0. Nah, 3 pangkat 0 juga merupakan 1. Jadi, kesimpulannya adalah untuk sembarang bilangan bulat A dengan A-nya itu bukan 0 ya. A-nya tidak sama dengan 0 ya. Selalu berlaku A pangkat 0 itu sama dengan 1. Ini kaidah bilangan berpangkat selanjutnya. Lanjut, kaidah bilangan berpangkat yang selanjutnya. Nah, di sini 0 pangkat 5 per 0 pangkat 5. Berarti 0-nya sebanyak 5 kali dan juga penyebutnya 0-nya sebanyak 5 kali. Itu hasilnya tidak terdefinisi. Ya, bukan 0 ya. Karena 0 per 0. Ya, dalam kaidah pecahan ketika 0 per 0, ya kan, itu tidak dapat didefinisikan atau tidak terdefinisi. Begitupun dengan 0 pangkat 0. Ya, sama seperti poin pertama ya. Tadi 2 kaidah sebelumnya pada poin pertama ini menjelaskan dari poin kedua. Ya, sehingga 0 pangkat 0 itu tidak terdefinisi. Jadi, ketika A sama dengan 0, maka A pangkat 0 tidak terdefinisi. Begitupun dengan 0 pangkat 0 tidak terdefinisi. Ya, ketika A-nya 0 dan juga 0 pangkat 0. Lihat di sini juga ketika 3 pangkat 10 per 0. Ya, ini juga termasuk tidak terdefinisi. Ya, karena dibagi dengan 0. 2 per 0 juga demikian, tidak terdefinisi. Nah, sedangkan kalau 0 per 5. Nah, 0 per 5 ini hasilnya 0. Berapapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya 0. Ya kan? Begitupun pada pembagian dalam kasus ini. Ya, ketika 0-nya sebagai pembilang, bukan penyebut. Kalau penyebut dia tidak terdefinisi. Selanjutnya notasi ilmiah. Nah, ini yang awal dibahas berkaitan dengan hal ini. Bentuk baku yang digunakan untuk mempermudah penulisan dan cara membaca bilangan. Itu merupakan definisi dari notasi ilmiah. Ya. Nah, coba ketika 60 juta. Ya, kita punya angka 60 juta. Berapa nol yang harus kita buat? Ya kan, pertanyaannya kan seperti itu. Iya. Nolnya ada 7. Ya, nolnya ada 7. Ini bentuk normalnya. Namun ketika diubah menjadi notasi ilmiah, dia akan berubah menjadi 6 dikali 10 pangkat 7. Kenapa? Kok bisa seperti ini? Yuk kita bahas. Nah, ya, rumus umumnya adalah A dikali 10 pangkat N. N itu jumlah bilangannya. Ya, bilangannya ada 7. Ini yang nolnya ya. Nah, lihat di sini. Kalau 10 berarti sama dengan 1 dikali 10 pangkat 1. Ya, bentuknya
diubah menjadi A dikali 10 pangkat N. Nih, ketika nolnya banyak seperti ini, kita jadi lebih mudah nih. Tinggal kita hitung jumlah bilangannya. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 10 pangkat 12. Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Seperti itu. Ya, mudah bukan? Yang tadinya kita agak sulit untuk menuliskan semuanya, dengan adanya notasi ilmiah, itu menjadi lebih mudah. Nah, bisa juga bentuknya seperti ini nih. Ya, kalau tadi angkanya masih angka-angka bulat. Sekarang kita gunakan koma. Ya, 3,45 dikali 10 pangkat 6. Ya, 3,45 dikali 10 pangkat 6. Atau dikalikan dengan 1 juta. Maka hasilnya menjadi 3.450.000. Atau bentuknya seperti ini. Ya, 0,000068. Ya, perhatikan polanya. Yang diambil hanya angka yang di belakang nih, 6,8. Nah, karena ini ada di belakang koma, ya, kita hanya ingin mengambil 68-nya saja. Ya kan? Jadi komanya kita pindahkan nih. 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 6,8 kali 10 pangkat min 5. Ya, karena ada di belakang koma. Kalau di depan koma itu berbeda. Ya, ini untuk yang di belakang koma. Jadi bentuknya jadi negatif. Nah, sedangkan kalau yang ini, ya, karena 3,45 dikali dengan 1 juta, langsung kita anggap ini sebagai 1 juta, ya. Kan nolnya jadi maju. Ya kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu caranya ya. Kalau ini maju ke kanan, ya kan? Karena bentuknya adalah dia bilangan bulat nih depannya nih ya. 3, sedangkan kalau yang ini 0. Ya kan? Terus kemudian kesininya 0, 0, 0, 0. Nah, itu berpengaruh dalam kaidah notasi ilmiah. 5N bilangan setelah koma. Ya kan? Sekarang coba dijawab. Apakah 65,84 kali 10 pangkat 3 merupakan bentuk baku dari 65.840? Silakan dijawab. Iya, waktu selesai. Kenapa? Iya, terima kasih sudah memberikan pendapatnya. Ya, jawabannya adalah benar. Kenapa? Karena 65,84 kita kalikan dengan 1000. Ya kan, 10 pangkat 3 itu 1000. Jadi hasilnya 65.840. Benar ya? Yang tadi masih salah, nanti bisa belajar lagi dan semoga bisa lebih baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah 0,000000, ya kan? Sebanyak 6 kali nolnya. Terakhirnya 2 dikali 10 pangkat 6 merupakan bentuk baku dari 2. Nah, ini gimana? Ayo. Kenapa? Iya, terima kasih yang sudah menjawab dan berusaha menjawab. Ini alasannya ya. 0,000002 dikalikan dengan 1 juta. Ya,
Jawabannya kurang tepat ketika dia itu berubah bentuknya jadi 2 karena masih ada 1 0 lagi. Ya. Karena untuk menjadi dia bentuknya berubah menjadi 2, dia berarti perlu berapa lagi? 1 0 lagi nih di sini nih. Ya. Berarti bukan 10 pangkat 6 tapi 10 pangkat 7 agar dia menjadi 2. Ini nolnya hilang. Seperti itu. Demikian untuk penjelasan materi pada kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa semangat ketika belajar. Terus kemudian tetap fokus dan juga teruslah mencoba dan jangan takut akan gagal. Ya. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.